Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Armin akan melanjutkan membacakan sebuah cerita novel yang sangat menarik, yang sangat seru, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebelumnya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman kalian agar teman-teman kalian juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 184 bertepatan dengan bab ke 874. Maaf ya, sepertinya di partnya adalah part ke 185 ya, bertepatan dengan bab ke 874. Oke, kita lanjutkan. Orang itu langsung berkata begitu mendengarnya, "Kak Ming, bawa aku sekalian, bawa aku sekalian." Billy tidak bicara sejak tadi, tapi dia langsung khawatir begitu mendengarnya. Jin Ming, di TV disiarkan banyak platform berbunga tinggi. Bunga mereka sangat menakutkan. Aku pikir lebih baik jangan menyentuhnya kalau bukan benar-benar tidak ada jalan lagi. Jan Ming tidak menyangka kalau Bibi Li akan merusak rencana baiknya. Dia segera berkata, "Bibi Li, bunga pinjaman platform yang kamu katakan itu memang sangat tinggi, tapi platform temanku ini semuanya sangat normal. Bunganya tidak begitu tinggi. Jika dibandingkan dengan keuntungan reksadana, bunga itu tidak ada artinya." Setelah terdiam beberapa saat, Jan Ming berkata lagi, "Sebenarnya aku biasanya tidak akan hal seperti ini, tidak mengatakan hal seperti ini tidak ada untungnya bagiku, tapi semuanya adalah teman-teman kecil di panti asuhan. Aku tidak tahan melihat mereka terus hidup miskin, jadi aku memberikan bantuan sebisaku." Jauh Yue segera berkata, "Kak Ming, jangan pikirkan hal lain lagi. Kamu berikan beberapa platform pinjaman online itu padaku. Aku akan segera melakukan pinjaman lalu mengumpulkannya dan memberikannya padamu." Yu Chen yang dari tadi tidak bicara melihat Jin Ming dan bertanya penuh minat. "Jin Ming, kamu mengatakan kamu bekerja di perusahaan di bawah keluarga Wang, tapi setauku keluarga Wang tidak melakukan bisnis reksadana, bukan?" Ekspresi Jiang Ming sedikit berubah. Dia berkata, "Chen, bukan aku mau meremehkanmu. Bisnis keluarga Wang sangat besar. Mereka memiliki berbagai bisnis. Tidak ada orang yang akan menolak uang untuk orang miskin sepertimu. Tahu apa?" Chen tidak emosi. Dia bertanya sambil tersenyum, "Kalau begitu, kamu coba katakan apa nama perusahaanmu." Jiang Ming berkata, "Perusahaanku bernama perusahaan asuransi Huaxin." Setelah itu, Jiang Ming mengeluarkan kartu namanya. Di atas kartu nama itu, selain nama perusahaan mereka, juga ada posisi Jiang Ming, Direktur Investasi. Kenapa Chen merasa perusahaan asuransi Huaxin ini terdengar familiar? Dia baru teringat setelah memikirkannya dengan teliti, bukankah ini perusahaan yang menipu ibu mertuanya? Bos perusahaan ini bernama Zhou Huaxin. Dia di belakangnya ada dukungan Tuan Hongwu. Zhou Huaxin menipu uang investasi di perusahaannya. Tidak ada akan ada dana yang akan dikembalikan. Tidak ada gunanya juga kalau para investor dalam jumlah besar datang mencarinya dan membuat masalah karena ada Tuan Hongwu yang mendukungnya, sehingga tidak ada yang berani dengan Zhou Huaxin. Tidak diduga, Jiang Ming ini ternyata orang perusahaan Zhou Huaxin. Terakhir kali dirinya membantu ibu mertuanya untuk meminta uangnya kembali, tapi tidak bertemu dengannya. Jika waktu itu dia melihat Yi Chen, maka dirinya pasti akan tunduk dan hormat padanya kalau bertemu dengannya hari ini. Ketika memikirkan hal ini, dia melihat Jiang Ming dan bertanya dengan penuh minat, "Bos perusahaan kalian bernama Zhou Huaxin, bukan? Dia sepertinya bukan orang keluarga Wang. Apakah kamu bicara omong kosong?" Jiang Ming tidak menduga kalau Yi Chen bisa tahu perusahaannya. Dia bahkan tahu dengan nama bosnya, sehingga hatinya langsung merasa panik. Jika Yi Chen tahu dengan perusahaannya, itu berarti dia tahu apa yang dilakukan oleh perusahaannya
Dia juga tahu kalau apa yang dia katakan hanya untuk membohongi Zhao Yue. Sewaktu Jiang Ming sedang panik dan tidak tahu harus bagaimana menjelaskannya, Zhao Yue yang ada di sampingnya berkata marah kepada Yi Chen. Yi Chen, apa maksudmu? Kak Ming berbaik hati dan ingin membawa kami menghasilkan uang. Kamu mencurigainya? Apakah kamu merasa tidak senang melihat Kak Ming membawa kami menghasilkan uang? Yi Chen melihat Zhao Wei dengan bingung dan tertawa di dalam hati. Orang ini benar-benar payah. Dirinya sendiri tidak ada moral, juga tidak ada kemampuan untuk menilai sesuatu. Dirinya berbaik hati menyelamatkannya dari lubang api. Dia bahkan menepis tangannya dan tetap mau terjun ke dalam. Jika seperti itu, maka terserah dirinya saja. Jadi dia segera berkata kepada Janming, mungkin aku salah ingat, maaf. Yi Chen bukan orang yang suka berbuat baik. Terkadang dia akan menolong orang sewaktu merasa kasihan melihatnya, tapi masalah utamanya adalah orang itu harus tahu diri. Jika orang itu tidak tahu diri, maka dia tidak akan melakukan hal yang tidak berguna. Ada beberapa orang yang keras kepala, lebih baik membiarkan mereka merasakannya. Lagi pula itu adalah perbuatan mereka sendiri. Jika jatuh dalam lubang api, maka dirinya tidak bisa menyalahkan orang lain. Jadi dia sengaja mengubah topik ini dengan segera berkata, jika kalian ingin menghasilkan uang, maka uang maka mengobrol secara pribadi di dalam grup saja. Kita datang untuk mentraktir Bibi Li makan hari ini, tapi masih belum memesan makanan sampai sekarang. Jaming langsung terlihat senang. Dia tersenyum dan berkata, sini, berikan menu makanan kepada Bibi Li, biarkan Bibi Li memesannya. Bibi Li segera melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu. Aku tidak pernah datang ke tempat sebagus ini. Aku juga tidak tahu harus memesan makanan apa. Kalian yang pesan saja. Jaming segera mengambil menu makanannya dan berkata, kalau begitu aku saja yang pesan. Kemudian dia segera memanggil pelayan dan berkata, sini pesan makanan. Pelayan segera datang. Janming segera memesan makanannya, tapi dia penuh siasat saat ini. Dia hanya memesan makanan mahal. Dia langsung memesan setiap orang satu porsi albalon premium yang harganya per orangnya adalah 188 atau 1888 yuan. Zhao Ye melihat menu makanan sekilas dia kaget dan berkata, kami, makanan ini terlalu mahal. Harganya sudah mencapai 20.000 lebih untuk satu hidangan ini. Kami tidak mampu membayarnya. Karena Janming mengatakan dirinya akan membayar setengah harga makanan ini dan sisanya akan dibayar orang lain secara patungan. Ini artinya semua orang harus mengeluarkan uang, hanya saja kurang sedikit dari sebelumnya. Tapi kalau makanan terlalu mahal, meskipun Janming sendiri yang membayar setengah, sisa setengahnya bagi orang lain juga merupakan beban yang sangat berat. Jiang Ming melihat Zhao Yue dengan kesal. Dia berkata, pantas saja ibu mertuamu tidak mau melepaskanmu tentang uang mas kawin. Lihat tampangnya yang bahkan sudah ketakutan sewaktu keluar makan. Ibu mertuamu pasti akan meminta mas kawin yang lebih banyak, supaya putrinya tidak menderita. Jika makanan hari ini adalah untuk calon ibu mertuamu, tapi kamu bahkan tidak berani memesan makanan, apa yang harus kamu lakukan? Bagaimana orang akan melihatmu? Zhao Ye terlihat malu. Dia berkata dengan sedih, Kak Ming, aku tidak menyangka dirimu jujur saja demi menghemat uang. Sekarang maka aku hanya menghabiskan 100 yuan seminggu. Aku setiap hari minum air dingin dan makan bakpao polos. Aku bahkan sayang untuk membeli teko listrik. Janming berkata dengan dingin, pantas saja kamu miskin. Sikap seperti ini dan caramu memikirkan tentang uang membuatmu tidak bisa menghasilkan uang. Pantas saja kamu miskin. Setelah diam untuk beberapa saat, Janming berkata lagi, apa itu uang? Uang harus dipakai buat baru bisa disebut uang. Kalau tidak dipakai, namanya akan menjadi apa? Uang yang ada di dalam dompet, uang yang ada di bank hanya menjadi sebuah angka saja. Selain itu, aku sudah setuju membawamu pergi untuk menghasilkan uang. Jika kamu bahkan merasa sayang untuk membayar uang makanan ini, aku tidak akan berteman dengan orang sepertimu lagi. Maaf. Zhao Ye langsung tahu diri dan diam setelah dia mendengarkannya.
Dia sudah menganggap Jian Ming sebagai dewa penyelamatnya, jadi tidak peduli apa yang terjadi, dia tidak boleh melepaskan Jian Ming. Jika tidak, mungkin hidupnya tidak akan ada harapan. Orang lainnya juga merasa makanan yang dipesan Jian Ming terlalu mahal, tapi mendengar dia menyindir Zhao Jiaoye, semua orang menjadi malu untuk mengatakannya. Pada saat ini, Jiang Ming berkata kepada pelayan lagi, berikan kami lobster sebesar 5 kati. Pelayan mengangguk dan berkata, Tuan, lobster premium di tempat kami seharga 688 satu kati. Boleh? Jian Ming melambaikan tangannya dengan acuh dan berkata, boleh, tentu saja boleh. Kenapa tidak bisa? Hidangkan untuk kami. Setelah itu dia berkata lagi, oh ya, berikan 2 botol sampanye Ace of Spades. Pelayan berkata, Tuan, 1 botol Ace of Spades seharga 18.888 yuan. Tidak bisa dikembalikan. Boleh? Jian Ming segera berkata, boleh, cepat hidangkan dulu. Ketika mendengar, dirinya langsung memesan 2 botol anggur yang harga 1 botolnya 18.888 yuan. Orang-orang mulai gelisah. Jika seperti itu, makanan ini sudah berjumlah 60.000 yuan lebih. Meskipun dia mengeluarkan setengah, tapi setengahnya kurang lebih 30.000 yuan, bukan? Jika dibagi rata, maka setiap orang setidaknya harus membayar 2.000 lebih. Zhao Hao langsung berkata, Jiang Ming, kita tidak perlu terlalu boros untuk sekali makan. Kita mentraktir Bibi Li makan hari ini untuk menyambut Bibi Li yang telah sembuh dari sakit. Buat apa kamu memesan 2 botol anggur? Jiang Ming menyindirnya, Zhao Hao, aku juga tidak suka melihat tampang miskinmu. Kita hanya makan saja, kenapa harus takut? Setelah itu dia tidak menunggu Zhao Hao berkata dan berkata kepada pelayan lagi, berikan aku seekor 1 kerapu besar dan setiap orang 1 porsi sup sirip ikan hiu. Jian Ming berharap bisa memesan lebih banyak sehingga dirinya bisa mendapatkan keuntungan lebih banyak. Semua orang terlihat gelisah, mereka merasa sulit memakannya karena uang yang harus dikeluarkan semua orang terlalu banyak. Tapi semua orang tidak berani berbicara karena malu. Tidak ada yang berani mengatakan aku tidak mau makan lagi karena Bibi Li masih ada di sini. Bibi Li juga gelisah pada saat ini. Dia berkata dengan cemas, Jian Ming, kita tidak perlu begitu boros untuk makan. Selain itu, makanan yang kamu pesan terlalu mahal. Aku merasa pusing melihat harganya. Apakah kita bisa memesan makanan yang harganya murah? Kita pesan makanan sehari-hari saja. Jian Ming tidak bersedia melepaskan kesempatan apapun untuk mendapatkan uang, jadi tentu saja dia tidak mau kalau mereka hanya menghabiskan beberapa ribu yuan saja. Jika seperti itu, dirinya tidak akan mendapatkan uang yang banyak. Maka dia segera berkata, Bibi Li, kamu hanya perlu makan saja. Kami akan membayarnya. Kami dibesarkan olehmu. Maka dia segera berkata, Bibi Li, kamu hanya perlu makan saja. Kami akan membayarnya. Kami dibesarkan olehmu, kamu sangat berjasa. Memangnya kenapa kalau mentraktirmu makan? Meskipun aku Jiang Ming tidak masalah kalau hari ini harus menghabiskan uang 30.000, 40.000 atau 50.000, aku ikhlas membayarnya. Saat itu dia sengaja melihat sekeliling untuk melihat ekspresi semua orang. Apa yang dia katakan tadi sebenarnya untuk menyindir. Dia sudah mengatakannya dengan begitu jelas. Kenapa Bibi Li sudah berjasa dan membesarkan kita, kalian bahkan sayang untuk mentraktirnya makan. Apakah kalian tidak malu? Memang benar, setelah dia berkata seperti itu, tidak ada yang berani membantahnya lagi. Jian tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Jian Ming segera menabrakkan mobilnya demi membatalkan taruhan dengannya. Dia tahu kalau dia bukan orang yang murah hati, tapi dia adalah orang licik. Tapi kenapa orang licik yang tidak murah hati ini begitu royal ketika memesan makanan? Apakah dia akan mendapat untung yang banyak kalau semakin banyak makanan yang dia pesan? Tapi dia mengatakan kalau dirinya akan menanggung setengah uang makanan ini, maka dia bukan pendukung rumah makan ini. Maka hanya ada satu kemungkinan hari ini. Jiang Ming bisa minta ganti uang makanan ini pada perusahaan. Ternyata Jiang Ming meminta semua orang ke sini dengan maksud seperti ini.
Bagaimana kalau dirinya memberi satu jebakan untuknya? Ketika mengatakan ini, Yi Chen segera berkata, semuanya begini saja. Aku dan Jianming akan membayar setengah tagihan makanan hari ini. Orang lain tidak perlu membayar sama sekali. Meskipun makanan ini menghabiskan 200.000, hanya kami berdua yang akan membayarnya. Begitu Jianming mendengar kata-kata ini, dia segera mencibirnya. Yi Chen, kamu lumayan hebat membual. Yichen tersenyum datar dan berkata, buat apa membual? Jika kamu tidak percaya, bagaimana kalau kita masing-masing membayar uang muka sebesar 100.000, kita akan makan sampai 200.000 malam ini. Bagaimana? Jianming merasa senang mendengarnya. Sungguh, Yichen segera mengeluarkan ponsel, dia membuka Alipay dan berkata kepada pelayan, sini pindahi kode QR untuk membayar. Jianming hampir melompat ketika dia mendengarnya. Dia ingin makan lebih banyak hari ini, kemudian dia akan mendapatkan ganti rugi perusahaan lebih banyak. Tapi teman-teman kecil panti asuhan ini terlalu miskin, mereka berteriak dari tadi memusingkan sekali. Yichen melihatnya bersedia berpatungan dengan dirinya dan langsung membayar 100.000 yuan sekaligus. Bukankah ini artinya memberikan uang padanya? Dirinya sendiri juga membayar 100.000, tapi dia boleh membuka struk 200.000. Dia akan berkata kepada bos kalau dia mentraktir pelanggan besar yang mungkin akan mendapatkan penjualan sebesar 10 juta, bos pasti akan segera membayar ganti ruginya. Dia sudah tahu sekarang menyelamatkan diri yang paling penting. Dia akan menipu dua orang teman yang ingin mencari uang dengannya. Kemudian dia akan minta ganti rugi sebanyak 200.000 yuan, lalu menyelesaikan masalah Ma Zongliang. Apakah bos akan mencarinya untuk melakukan perhitungan? Dia tidak memikirkan sampai ke arah itu sekarang. Karena bagi dirinya, Ma Zongliang adalah ancaman terbesar dirinya. Maka dia segera mengeluarkan ponselnya dan berkata dengan Yichen, baik, karena kamu begitu senang, aku juga akan mengeluarkan 100.000 yuan. Bibili mau menghentikan mereka berdua, tapi Yichen melambaikan tangannya yang bermaksud dia tidak perlu khawatir. Bagi Yichen tidak peduli satu kali makan menghabiskan 100.000 sampai 200.000, semuanya hanya masalah tidak berarti. Yang ingin dia lakukan adalah tidak mau membiarkan Jianming berhasil melakukan ide busuknya. Pelayan membawa mesin yang bisa berfungsi memindai kode untuk membayar. Mereka masing-masing mengambil 100.000 yuan dalam Alipay mereka. Setelah memastikan 200.000 sudah masuk, Jianming berkata dengan senang, kalau seperti itu kita pesan makanan enak yang banyak. Pelayan berikan semua anggur bagus, makanan dan seafood bagus untuk kami. Kirimkan berdasarkan harga 200.000. Kami akan menghabiskan 200.000 hari ini. Tidak tersisa 1 sen pun. Pelayan tidak menyangka kalau dirinya akan bertemu orang kaya di meja ini. Dia segera berkata sambil tersenyum, Anda tenang saja, aku akan mengaturnya. Aku bawakan anggurnya dulu. Teman-teman lainnya langsung bersemangat begitu mendengar akan menghabiskan makan seharga 200.000, terutama Zhong Jiaoye yang wajahnya sedang sedih tadi. Dia sudah tersenyum berseri-seri sekarang. Dia khawatir karena tidak ingin menghabiskan banyak uang tadi, tapi makanan seharga 200.000 di depan mata sudah dibayar. Dia sama sekali tidak perlu mengeluarkan uang. Dia sangat bersemangat dan ingin segera ke toilet untuk mengeluarkan semua makanan yang telah dia makan. Dia akan mengosongkan perutnya untuk menunggu makanan enak selanjutnya. Semua orang punya pemikiran seperti ini. Jika meminta mereka mengeluarkan uang untuk melakukan sesuatu, mereka mungkin bahkan akan lebih menderita daripada dipukul. Tapi kalau tidak perlu mengeluarkan uang atau ada orang yang akan membayarnya, maka mereka akan sangat senang. Mereka benar-benar mata duitan. Segera pelayan menghidangkan lobster al balon, makanan laut lainnya, bahkan masih ada babi panggang utuh garing di luar, lembut di dalam, yang sangat wangi. Zhao Jiaoye makan makanan enak dengan rakus sambil berusaha minum anggur sebanyak mungkin. Sebotol anggur harganya sampai 200.000 yuan. Dia bahkan tidak pernah
mencium baunya seumur hidup ini. Jangankan bisa meminumnya, maka dia akan minum sebanyak karena ada kesempatan baik seperti ini. Pada saat ini Zhang Xiang, pengikut Jiang Ming, makan babi panggang sambil berkata, kenapa aku merasa diriku berubah menjadi orang kaya di dalam film The Richest Man in Shihong City. Apa yang kita makan di sini sama seperti adegan makan di dalam film. Orang-orang segera setuju ketika mendengarnya dan berkata, benar-benar hampir sama. Zhang Xiang tersenyum dan berkata lagi, semua ini berkat Kak Ming. Terima kasih Kak Ming. Di Chopin merasa kesal dan berkata, kenapa kamu hanya berterima kasih kepada Jiang Ming? Bukankah Kak Yi Chen juga membayar setengah harga makanan ini? Zhang Xiang berkata dengan kesal, yang aku makan akan bagian Kak Ming. Kamu makan punya Yi Chen. Jadi kamu yang harus terima kasih, tidak ada hubungannya denganku. Pada saat ini Zhao Zhouye yang mulutnya penuh minyak sedang jeda setelah dia beraksi dengan kata-kata semua orang mulutnya yang sedang mengunyah bermacam daging bertanya tidak jelas. Oh ya, apa yang kalian katakan tadi? Apa itu The Richest Man in Shihong City? Kenapa aku tidak mengerti? Zhao Hao bertanya sambil mengerutkan keningnya. Film The Richest Man in Shihong City yang dimainkan oleh Shen Teng dan dirilis di bioskop beberapa waktu yang lalu. Film itu sangat terkenal. Apakah kamu tidak menontonnya? Bioskop Zhao Zhouye mencibir. Aku tidak akan menonton film di bioskop. Buat apa aku mengeluarkan untuk menonton film mereka? Mereka ini mungkin sudah gila uang. Aku mungkin akan lihat kalau gratis. Aku selalu meminta orang untuk memintanya dari orang lain di internet. Aku akan melihatnya malam ini setelah aku pulang dan memintanya dari orang lain. Bodoh, Zhao Hao berkata dingin. Zhao Ye, sikapmu parah sekali. Orang-orang menginvestasikan ratusan juta untuk membuat film. Ini merupakan usaha keras sutradara, kameramen, kru film, dan pemain film. Kalau memberikan secara gratis untuk orang-orang sepertimu, siapa yang akan bermain film? Bukankah perusahaan perfilman akan bangkrut? Zhao Zhouye merasa kesal mendengar Zhao Hao menyindirnya. Dia berkata kesal, tidak perlu omong kosong, aku memang suka yang gratis. Aku tidak akan bayar kalau minta aku bayar. Kenapa? Aku bukan hanya tidak mau bayar, aku juga akan memarahinya di online. Memarahinya tidak bermain dengan baik, memarahi keterampilan mereka yang jelek, memarahi mereka karena syutingnya terlalu lambat. Apakah kamu bisa mengaturnya? Benar-benar kurang kerjaan. Zhao Hao marah sekali. Kamu sudah mengambil keuntungan tapi masih memarahi orang. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Kamu akan dapat karma. Zhao Zhouye mencibir dan berkata, karma apa? Lagi pula aku anak yatim. Apa yang aku takutkan? Apakah aku akan takut ayah dan ibuku akan mati? Zhao Hao langsung tidak bisa mengatakan apa-apa. Ketika seseorang sudah tidak tahu malu sampai tahap seperti ini, mengatakan apa saja juga tidak berguna, maka tidak malas merespon orang seperti ini. Hi Chen menghela napas ketika dia melihatnya ada beberapa orang yang meskipun latar belakangnya rendah tapi bisa maju selangkah demi selangkah untuk menjadi orang kelas atas, tapi ada beberapa orang yang akan terus menjadi lapisan paling bawah. Sama seperti Zhao Zhouye ini, bukan tidak ada alasan mengapa dia menjadi orang miskin. Dia tidak menghormati orang lain, tidak menghormati dirinya sendiri. Di otaknya hanya memikirkan menghasilkan uang dan mengambil keuntungan dari orang lain. Orang seperti ini sering menderita kerugian besar. Setelah selesai makan, dia pasti akan mati-matian menjilat Jiang Ming, sedangkan Jiang Ming juga akan memerasnya habis-habisan tanpa ragu. Pada saat itu dia mungkin akan menangis sampai air matanya kering. Yi Chen bukan tidak pernah memikirkan untuk menolongnya. Masalahnya adalah orang ini tidak tahu diri. Dia sama sekali tidak sadar diri. Ini membuat Yi Chen tidak sabar melihat apa yang akan terjadi pada Zhao Zhouye. Wow, ceritanya sangat seru sekali guys. Tapi sepertinya di part ini cukup sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan di part berikutnya, di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Oke, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.